Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abizar Al-Ghifari dari kelas IF 702. Di mata kuliah MPTI ini, saya akan mempresentasikan hasil dari studi literatur dan latar belakang dari UTS yang sudah saya kerjakan. Di sini, untuk kumpulan jurnal yang dipilih, ada 5, yaitu pertama ada analisis quality of service, manajemen bandwidth menggunakan metode kombinasi simple queue, dan per-connection queue pada Fakultas Teknik Universitas Islam Sumatera Utara. Lalu ada implementasi manajemen bandwidth dengan metode per-connection queue juga, GSMPN2 pada Mau, lalu juga ada analisis perbandingan manajemen bandwidth menggunakan metode MICMON dan User Manager. Kita juga ada implementasi manajemen bandwidth menggunakan metode HTP, Hierarchical Token Bucket pada jaringan mikrotik. Lalu juga implementasi sistemnya untuk autentikasi dan pengamanan jaringan wireless berbasis Captis Quartal di PKBM Alsuryo Metro. Untuk jurnal pertama ini yang analisis Quality of Service Management Bandwidth, untuk masalah yang dihadapi pada jurnal ini yaitu Fakultas Teknik ini memiliki ketidakmerataan dalam pembagian bandwidth karena mekanisme FIFO, first in, first out pada router default. Lalu juga koneksi awal dan klien dengan TCP Windows scaling yang besar memonopoli bandwidth 30 Mbps. Jadi penelitiannya ini menunjukkan bahwa Q murninya hanya melimit tanpa keadilan dan PCQ-nya murni hanya membagi tanpa jaminan minimum. Untuk metodologi yang digunakan itu menggunakan Mikrotik Router OS untuk metode kombinasi Simple Queue dan PCQ-nya yang digunakan. Lalu juga menggunakan Simple Queue menggunakan HTB, Hierarchical Token Bucket untuk pembagian bandwidth parent child dengan parameter limit A. Lalu untuk hasilnya, dengan menggunakan metode tersebut, bandwidth yang didistribusikan secara merata dengan jaminan bandwidth CIR di 512 kbps yang terhitung stabil dan rata-rata di 7 Mbps untuk upload dan download per kliennya. Lalu untuk jurnal kedua di sini masalah yang dihadapi, jadi di SMPT2 Pandemau ini mengalami ketidakmerataan dalam alokasi bandwidth yang menyebabkan monopoli bandwidth oleh beberapa pengguna dan tumpukan paket pada jalur yang sama. Lalu untuk metodologi penelitiannya itu menggunakan Network Development Life Cycle atau NDLC yang menggunakan analisis tahapan desain prototype simulation di VMware-nya dan implementasinya menggunakan Mikrotik RB750. Untuk hasilnya, pada jurnal ini meskipun ada kesalahan perhitungan dalam kertas, PCQ-nya berhasil menghasilkan throughput-nya di 1029 Mbps per user dengan delay-nya 10 milisecond. Lalu untuk di jurnal ketiga, analisis perbandingan manajemen bandwidth menggunakan metode MICMON-nya ini, untuk masalahnya itu ketidakteraturan dalam alokasi bandwidth juga yang menyebabkan degradasi kualitas jaringan di Cafe Hani Gombong. Jadi WiFi-nya dapat diakses secara bebas tanpa batasan bandwidth atau waktu. Tapi pola pengguna yang tidak terkendali menyebabkan monopoli bandwidth oleh beberapa user dan menurunkan kecepatannya. Untuk metodologinya, jadi studi ini membandingkan dua metode manajemen hotspot berbasis mikrotik, yaitu User Manager dan MICMON. Nah, untuk hasilnya, MICMON unggul dalam throughput dan delay dengan menghasilkan 2,553 kbps
daripada 2,5528 menggunakan user manager dan delaynya itu di 2,87 detik, sedangkan user manager 3,24 milidetik. Untuk selanjutnya, implementasi manajemen bandwidth menggunakan metode HTB. Itu penelitiannya ini berasal dari situasi nyata di sebuah toko jasa di mana alokasi bandwidth tidak adil. Jadi 7 workstation PC bersaing tanpa kontrol QoS-nya. Jadi akibatnya monopoli bandwidth terjadi di mana dua atau tiga klien yang mendominasi menghasilkan 70-80% throughputnya. Sementara 4 atau 5 klien lainnya mengalami kelelahan, kelambatan browsing ya, karena request timeout dan browsing lemot. Lalu untuk metodenya ini menggunakan NDLC juga yang terdiri dari 6 fase, yaitu analisis, desain, simulasi, implementasi, pengawasan, dan manajemen. Untuk hasilnya sendiri, secara keseluruhan HTB berhasil memeratakan bandwidth dan penghentian kontrol dengan trade-off. Pro untuk akurasi shaping tingginya ini strukturnya rapih, bisa bersisa bandwidth. Lalu juga murah juga untuk di device-nya, yaitu RB750. Selanjutnya, implementasi sistem autentikasi pengamanan jaringan wireless berbasis Captive di portal PKBM Al Suryo Metro. Jadi, PKBM Al Suryo Metro Timur ini memiliki 26 pengguna aktif, di antaranya 18 siswa dan 8 karyawan. Jadi, mereka masing-masing masih menggunakan WPA2 dengan password statis yang sama untuk semua penggunanya. Otomatis jaringannya melambat dan bandwidthnya tidak terkontrol. Lalu juga keamanannya terancam karena password yang dibagikan secara luas. Untuk metodologinya ini menggunakan NDLC juga, Network Development Lifecycle. Lalu untuk dianalisis, desain simulasinya menggunakan Cisco Packet Tracker. Untuk penerapannya menggunakan MikroTik RB941 second, pengawasan pengawasan dan manajemen. Untuk hasilnya itu autentikasi semua pengguna harus melakukan login terlebih dahulu sesuai dengan 6 skenario black box yang berhasil. Jadi kecepatan bandwidth per usernya itu bervariasi. Untuk ketua mencapai 1,93 per 1,74 Mbps. Untuk staff itu di 11 Mbps. Untuk guru mencapai 11 Mbps juga, dan untuk siswa hanya mencapai 9,60 Mbps. Jadi simple queuing-nya ini berfungsi, tapi masih kurang adil. Jadi trade-off-nya itu penghapusan pembagian password manajemen user terpusatnya. Baik, selanjutnya untuk latar belakang dari tugas selanjutnya UTS-nya ini. Untuk judulnya, untuk saat ini, judul yang saya pilih adalah Analisis dan Implementasi Manajemen Bandwidth menggunakan metode Quality of Service dengan algoritma Hierarchical Token Bucket untuk optimalisasi layanan internet pada SMKN 57 Jakarta. Jadi untuk latar belakangnya sendiri, penggunaan internet dalam dunia pendidikan ini berkembang sangat pesat. Internet tidak hanya digunakan sebagai sumber informasi, tetapi juga bagian penting dalam proses pembelajaran, ujian berbasis komputer, dan administrasi sekolah, khususnya di sekolah menengah kejuruan. Untuk latar belakangnya tersendiri, permasalahan jaringan di sekolah. Jadi peningkatan jumlah pengguna internet sering menimbulkan kendala jaringan, terutama pembagian bandwidth yang tidak merata. Akibatnya, sebagian pengguna dapat mengakses internet dengan lancar, sementara yang lainnya mengalami keterlambatan dan pingnya tinggi. Lalu permasalahan jaringan di sekolah. Setelah beberapa penelitian sebelumnya menerapkan metode simple queuing dan PCQ,
Untuk manajemen bandwidthnya, metode ini cukup efektif dalam pembagian bandwidth, namun masih belum mampu mengatur prioritas dan struktur bandwidth secara hierarkis. Dari penelitian terdahulunya, yang sebelumnya sudah saya terangkan juga, metode HTB ini menunjukkan performa yang lebih stabil karena mampu mengatur bandwidth secara hierarkis. Jadi memberikan prioritas layanan dan menjaga kestabilan jaringan secara keseluruhan. Lalu untuk kebutuhan penelitiannya, alokasi bandwidth di lingkungan sekolah masih belum ideal. Jadi masih diperlukan metode yang mampu membagi bandwidth secara adil untuk menjaga kestabilan jaringan dan menyesuaikan kebutuhan setiap penggunanya. Jadi nanti untuk penggunanya itu akan dibagi menjadi tiga, guru, staf, dan murid. Untuk tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengimplementasikan manajemen bandwidth menggunakan model quality of service dengan algoritma HTB pada jaringan internet di SMKN 57 Jakarta. Untuk manfaat penelitian QoS ini dengan menggunakan algoritma HTB diharapkan dapat meningkatkan kualitas, kestabilan, dan kecepatan akses internet di SMKN 57 Jakarta serta menjadi referensi pengembangan jaringan di lingkungan pendidikan lainnya. Baik, terima kasih atas waktunya untuk memperhatikan apa yang saya presentasikan dari UTS mata kuliah Metodologi Penelitian Teknologi Informasi. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.